Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam kegiatan tausiah atau hikmah cerita Ramadan di SDT Baitul Jihad. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk pagi hari ini ibu akan menyampaikan tausiah tentang petani dan burung pipit. Anak-anak ibu sekalian, kalian tahu burung pipit itu seperti apa? Pernah lihat belum? Bentuknya kecil apa besar? Nah, warnanya apa? Abu-abu ya. Nah, burung pipit ini dia biasanya hinggap di mana aja? Pohon, ranting, dia di padi atau di sawah. Nah, untuk kali ini, tausiah hari ini, ibu akan menceritakan kisah burung pipit dan seorang petani. Nah, pada suatu hari hiduplah seorang petani di desa yang sangat indah, yang sawahnya hijau, luas ya, terus juga padinya tumbuh dengan subur ya. Nah, di sana juga ternyata terdapat ya atau hidup seekor burung pipit. Nah, burung pipit ini dia suka sekali berdatangan ke sawah si petani. Akhirnya karena burung pipit ini merasa nyaman ya di lahan petani tersebut, dia akhirnya membuat sarang untuk tempat tinggalnya ya. Nah, tempat tinggalnya itu burung pipit dibuat dengan apa? Dengan ranting. Terus dengan apa lagi? Iya ya, padi-padi yang sudah kering ya dikumpulkan oleh burung pipit. Nah, burung pipitnya tuh ngambil satu ranting, dibawa ke mana? Ke tempat padi atau sawahnya. Terus merasa belum cukup, dia balik lagi, dia ambil lagi, cari ranting kayu dan padi-padi atau yang sudah kering ya. Akhirnya setelah terkumpul banyak, jadilah sarang burung untuk tempat tinggal burung pipit tersebut. Pernah melihat sarang burung? Bentuknya seperti apa? Iya, bulat ya, seperti mangkok gini ya. Nah, suatu ketika beberapa hari kemudian burung pipit tersebut ternyata bertelur. Nah, telur burung pipit biasanya burung pipit ini bertelur cuma satu atau banyak ya? Iya, burung pipit ini kalau bertelur banyak ya, nggak hanya satu. Nah, setelah burung pipit ini bertelur ya, nah, dia mengerami. Tahu mengerami? Nah, mengerami telur-telur tersebut. Nah, setelah beberapa hari mengerami telur-telur tersebut, ternyata telurnya sudah menetas, benar menetas dan jadi anak jadi anak burung ya. Nah, kalau anak burung baru menetas sudah bisa terbang belum? Belum bisa terbang. Nah, maka dari itu, nah kalau anak burung baru lahir kan belum bisa terbang. Terus kalau anak burung baru lahir sudah bisa cari makan belum? Belum. Jadi yang cari makan siapa? Iya, induknya. Nah, di sini induk burung dia selalu mencarikan makan untuk anaknya yang baru menetas tadi. Nah, makanannya apa? Ada yang tahu? Serangga kecil.
Nah, makanan burung pipit itu serangga kecil. Dicarilah induk burung, sama induk burungnya, dicari serangga-serangga kecil untuk dibawakan kepada anak-anaknya ke sarang burung. Nah, setiap hari selalu seperti itu. Induk burung itu selalu mencari makan untuk anak-anaknya. Dibawakannya serangga, disuapin satu-satu ke anak-anaknya. Setelah itu, nah, ketika induk burung pergi mencari makan, si petani yang mempunyai sawah itu datang ternyata bersama anaknya. Nah, ketika petani sudah sampai di sawah bersama anaknya, petani tersebut pun berbicara kepada anaknya. Nah, berbicaranya seperti ini. Nah, sepertinya padi ini sudah bisa dipanen. Tolong ya, ayah minta tolong ke kamu untuk memanenkan atau memotong padi-padi ini. Nah, akhirnya si anaknya mengiyakan ya perintah dari ayahnya. Nah, setelah itu kedengeran sama anak burung pipit. Anak burung pipit tersebut mendengarkan perkataan seperti itu, dia gelisah. Karena kalau nanti misalnya jadi dipanen sawahnya, maka sarang burungnya pun nanti jadi ikut apa? Iya, kepotong, dipanen ya, jadinya nanti rusak tempat tinggalnya. Gelisahlah anak burungnya. Nah, setelah menunggu beberapa jam, akhirnya induknya pulang ke sarang burungnya. Nah, ketika sudah pulang induk burungnya, anak burungnya langsung berkata kepada ibunya, "Ibu, tadi ada petani tersebut ke sini. Dia bersama anaknya. Dia berkata bahwa besok dia akan memanen padi-padi ini." Nah, terus ibunya bilang ke anaknya, menenangkan anaknya. "Nah, sudah tenang saja, ibu akan menjaga kalian. Ya, petani itu dan anaknya mungkin besok tidak akan datang. Kalian sudah tenang saja ya, ibu akan menjaga kalian." Seperti itulah kata induk atau ibu burung pipit. Nah, akhirnya anak-anaknya sudah mulai tidak gelisah ya, sudah mulai tenang. Dan benar saja, beberapa hari sudah terlewati, ternyata petani dan anaknya tidak jadi datang. Akhirnya mereka merasa agak sedikit lega. Nah, setelah beberapa hari, ternyata petaninya datang lagi. Kali ini datangnya bukan bersama anaknya. Kali ini datangnya bersama buruh tani. Buruh taninya banyak jumlahnya. Kalau kemarin kan sama anaknya cuma satu ya anaknya. Kalau sekarang sama buruh taninya banyak. Akhirnya si anak buruhnya, kok banyak banget orangnya yang datang. Nah, terus sambil mendengarkan perkataan petani kepada buruh tani tersebut ya, nah petaninya itu bilang ke buruh taninya, "Besok tolong panenkan atau potong padi-padi ini yang sudah siap atau sudah siap untuk dipanen." Nah, akhirnya si petani ini meminta tolong kepada buruh tani tersebut untuk memotong padi-padi tersebut. Nah, ketika mendengar seperti itu, anak burungnya tambah gelisah. Aduh, ternyata kali ini mungkin benar petani itu akan memotong atau memanen padi-padi di sawah ini. Tambah gelisah lah anak burungnya, hampir mau nangis ya, sambil nungguin ibunya yang sedang mencari makan. Nah, ibunya pulang ke sarangnya. Nah, ketika itu si anaknya sama mengadu lagi kepada ibunya, "Ibu, tadi petani tersebut datang lagi, tapi bukan bersama anaknya. Kali ini petani tersebut datang bersama orang-orang yang jumlahnya lebih banyak." Nah,
Lalu Pak Tani itu berkata kepada orang-orang yang banyak itu bahwa mereka besok akan memanen dan memotong padi-padi di sawah ini. Lalu bagaimana dengan kita, Bu? Nah, jadi induk burungnya pun ya sama seperti waktu itu, menenangkan lagi anak-anaknya dan berkata, tenang saja nak, kamu tidak perlu khawatir, ada ibu yang akan selalu menjaga kamu. Petani itu besok tidak akan datang ke sini, tidak akan memanen padi-padi ini. Akhirnya anak burungnya pun sudah agak tenang dengan perkataan ibunya, dan ternyata beberapa hari sangat terlewati sudah, tetapi petani dan buruh taninya lagi-lagi tidak datang ya. Nah, dari situ akhirnya dipakai oleh anak burung untuk belajar apa nih? Iya, belajar terbang. Nah, dalam beberapa hari tersebut, nah tidak jadi dipotong tuh ya, karena petaninya tidak datang sama buruh taninya. Akhirnya dipakailah waktu tersebut untuk anak-anak burung belajar terbang. Nah, beberapa hari setelah sudah terlewati, ternyata petaninya datang lagi. Kali ini petaninya datang sendiri ke sawah tersebut. Petani tersebut sambil melihat sawahnya, sambil bergumam dan berkata, besok saya akan memanen padi-padi ini sendiri. Nah, itu terdengar oleh anak burung pipit tersebut. Nah, ketika itu induknya memang sedang mencari makan lagi untuk mereka. Pada saat induknya datang, jadi petaninya tersebut bergumam dan berkata kepada dirinya sendiri, besok saya akan memotong dan memanen padi ini sendiri. Nah, lalu si anak burung tersebut pun mengadu kepada ibunya, ibu, petani tersebut datang lagi ke sini dan dia hanya sendiri. Dia berkata bahwa dia besok akan memanen dan memotong sendiri padi-padi ini. Ibu burungnya pun akhirnya berkata kepada anaknya, nak, besok kita segera meninggalkan sarang burung ini. Loh, anaknya jadi bingung. Ibu, kenapa kok kali ini ibu tampak gelisah dan khawatir? Nah, akhirnya ibu burung tersebut pun memberi pelajaran kepada anak burung tersebut bahwa ya, waktu pertama kali datang, si petani ini bergantung kepada anaknya, bergantung tugas kepada anaknya, menggantungkan tugasnya kepada anaknya. Dan yang kedua kali petani tersebut datang bersama siapa tadi? Buruh tani, dan dia bergantung kepada buruh tani tersebut untuk meminta tolong memotong padi-padinya. Tetapi untuk kali ini dia yang akan mengerjakan sendiri. Nah, lantas setelah mendengarkan seperti itu, akhirnya burung pipit dan anak-anaknya mulai mencari tempat baru. Akhirnya pada saat itu juga burung pipit meninggalkan tempat tinggalnya, dan ternyata benar saja besok datanglah si petani tersebut. Dia mau memotong atau memanen padi-padinya. Nah, jadi dari kisah ini ya, burung pipit dan petani, kalian bisa mengambil hikmahnya, yaitu tentang kepercayaan diri dan kemandirian ya, bahwa ketika kalian sudah mendapatkan tugas, kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian, bahwa kalian bisa melakukannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain ya. Kayak si petani tersebut, pertama dia bergantung kepada anaknya, kedua dia bergantung kepada akhirnya tugasnya tidak dijalankan ya, tidak diselesaikan. Akhirnya petani tersebut pun yang turun tangan sendiri untuk memotong padi-padi tersebut. Sama seperti kalian ya, ketika mendapatkan tugas, dikerjakanlah kalian ya, oleh kalian sendiri. Percaya diri bahwa kalian itu bisa
bisa ya, jangan bergantung kepada orang lain. Karena jika kita bergantung kepada orang lain, maka ada konsekuensinya. Kita harus siap dengan konsekuensinya. Yaitu yang pertama, kalau kita bergantung kepada orang lain, belum tentu ya orang lain mau mengerjakan tugas kita. Siapa tahu ya, dia punya kesibukan lain dan tidak mengerjakan tugas dari kita. Yang kedua, kalau kita bergantung kepada orang lain, kita harus siap kecewa. Karena belum tentu hasilnya itu akan seperti yang kita inginkan. Jadi mulai saat ini kalian harus percaya diri dan mandiri ya terhadap kemampuan diri kalian sendiri ya. Jika ada tugas ataupun sesuatu, kalian harus percaya diri ya bahwa kalian bisa dan kalian siap menghadapinya ya. Itulah anak-anak ibu, tadilah kisah dari petani dan burung pipit. Kalian bisa mengambil hikmahnya, nilai-nilai positifnya dari cerita tersebut. Baik ya anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini ibu cukupkan tausiahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sampai bertemu lagi di cerita dan hikmah Ramadan di SDT Baitun Jihad selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.